Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Marulan. Saya dari kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan menganalisis SWOT dalam penyusunan ide usaha. Analisis peluang usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, ancaman dan peluang. Yang kedua, pemetaan peluang. Dan yang ketiga, analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT terdiri dari 4 angka, yaitu S, strength yang artinya kekuatan, W, weakness yang artinya kelemahan, O, opportunities yang artinya peluang, dan yang terakhir adalah T, threats yang artinya ancaman. Manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT yaitu untuk menemukan aspek-aspek penting dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Untuk contoh saya saat ini yaitu perusahaan isi ulang galon yang berada di Indramayu. Langsung saja kita menganalisis SWOT-nya. Yang pertama, strength yang artinya kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dalam depot isi ulang air galon tersebut yang pertama yaitu dibutuhkan semua orang. Semua orang pasti membutuhkan yang namanya air mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah harganya bersaing. Kemudian, weakness yang artinya kelemahan. Kelemahan dalam perusahaan isi ulang galon itu yang pertama, pemesanan bahan baku yang jauh. Pemesanan bahan baku yang jauh akan menghambat proses dalam perusahaan isi ulang galon karena bahan baku yang dibeli dari perusahaan yang saya analisis ini berasal dari Kuningan, sedangkan perusahaan yang saya analisis berasal dari Indramayu. Yang kedua yaitu kekeringan. Jika kekeringan melanda, maka air akan susah didapat. Hal tersebut akan menimbulkan harga bahan baku menjadi naik. Kemudian kadar air yang tidak baik. Terkadang kadar air yang dari pegunungan sekalipun tidak baik, maka kita sebagai perusahaan harus bisa memiliki alat-alat untuk mengubah kadar air yang tidak baik menjadi kadar air yang baik untuk dapat dikonsumsi oleh pembeli. Yang terakhir adalah mudah terkena jentik nyamuk. Jentik nyamuk yang sangat kecil itu mempermudah mereka untuk masuk ke dalam tong-tong air. Kemudian yang terakhir adalah opportunities, peluang. Peluang dalam isi ulang galon yang pertama adalah sebagai pemasok air untuk acara-acara seperti hajatan, party, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemasok air untuk para pedagang, dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan air mineral untuk kehidupan sehari-hari makhluk hidup, terutama manusia. Dan yang terakhir adalah threats yang artinya ancaman. Ancaman yang didapat yaitu yang pertama, banyak depot isi ulang air galon. Yang kedua, banyak depot isi ulang air galon yang keliling. Karena depot isi ulang air galon yang saya teliti itu mengandalkan konsumen untuk datang ke perusahaan, tidak secara keliling. Kemudian peluang dan ancaman. Ketika ancaman lebih besar daripada peluang, maka perusahaan yang kita kelola itu akan bangkrut atau coba lagi. Namun ketika peluang lebih besar daripada ancaman, maka perusahaan yang kita kelola itu akan berkembang. Hal tersebut akan menimbulkan strategi, dan strategi yang ditimbulkan dari perusahaan isi ulang galon yang pertama yaitu harganya harus terjangkau dan tetap. Harganya harus terjangkau agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian harganya tetap, walaupun bahan bakunya harganya naik turun, maka kita sebagai perusahaan harus bisa membuat perusahaan kita agar ketika dijual itu harganya tetap. Yang kedua, kualitas air tetap baik. Walaupun dari sana kadar airnya tidak baik, maka kita harus bisa mengelola agar kualitas air kita baik, agar pembeli dapat membeli air kita dengan puas, karena air kita yang dijual adalah air yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan promosi atau diskon. Ketika perusahaan mengadakan promosi atau diskon, biasanya customer akan lebih
memilih perusahaan yang sedang mengadakan diskon atau promosi. Yang terakhir adalah memberikan pelayanan terbaik. Kita sebagai perusahaan harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen dapat membeli kembali barang yang kita jual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.